mana tadi? Kan kau kasih mati lampumu. Ya begini supaya saya lihat ini ibu-ibu semua ya. Akhirnya dia niat bunuh diri. Dia iris urat nadinya. Ternyata pisau yang dipakai tumpul. Tidak jadi mati. Minggu depan dia dapat lagi WhatsAppnya suaminya, sayang-sayang. Dia mau bunuh diri lagi. Dia minum racun. Ternyata lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya. Muntah-muntah, tidak jadi lagi mati. Ternyata bulan depan dia dapat lagi suaminya selingkuh. Dia lihat pisau gagal, dia lihat racun gagal. Akhirnya apa? Jalan terakhir, dia lari ke belakang rumahnya, ada sumur, dia lompat masuk di sumur. Ternyata dia lupa waktu itu musim kemarau, nggak ada airnya sumur, nggak jadi matinya. Kalau tiba saatnya pasti mati, tidak tiba saatnya tidak mati. Kalau mau mati, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati. Jangan dulu, belum 2 periode. 2 periode dulu bos. Gas-gas atau gol-gol ini, gas-gas. Nah, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti Allah ingin ingatkan kepada kita, hati-hati kau warga Ampana. Agamamu lahir kau Islam, nikah kau syariat Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam mati kafir? Nah, contoh, jangan kemarah, contoh. Sabun ayam. Ada juga di sini. Beleng-beleng. Didapat sama polisi. Pak Boto penjudi didapat sama polisi, dikejar. Ternyata polisi tidak bisa lari. Kenapa? Besar perutnya. Ada juga saya lihat polisi besar perutnya. Enggak mecu, masa besar perutnya? Kalau penjual ikan besar perutnya ya wajar. Ini polisi besar perutnya. Dikejar. Nggak bisa lari polisi, terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Jangan lari, masih lari, tembak 2 kali. Jangan lari, tembak 2 kali. Jangan lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya, kena. Saya tanya ke bangku polisi, bos, bagaimana caranya kakinya kau tembak, nah kepalanya nak kena. Nah jauhnya itu kepala dengan kaki. Nah bila soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi film Indonesia. Kalau polisi Indonesia bagus-bagus. Bu, jangan kamu situ polisi. Kau kira enak hidupmu kalau tidak ada polisi? Hah? Dengarkan ini, saya serius. Rumahmu dirampok, anak gadismu diperkosa, suamimu dibunuh, hartamu dijarah yang puluhan tahun kau pelihara, tiba-tiba habis semua. Kau datang ke polsek, tolong Pak Polisi, cari pelakunya, ini ciri-cirinya, tolong tangkap dia, kembalikan hartaku. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan kamu situ polisi. Anak muda, ada anak STM di sini, SMK? Ada. Kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam, pret. Dan ada apa? Siapa? Polisi. Saya ceramah, macet mobil, nggak bisa lari, nggak bisa mundur, nggak bisa goyang mobilku, macet. Kenapa? Baca Yasin, nggak goyang-goyang. Baca ayat kursi baru udah goyang. Begitu datang polisi lalu lintas, stop, jalan. Jalan. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP nak minta juga uang. Kau melanggar, kau tidak lihat di rambu-rambu. Saya lihat Pak, kenapa kau melanggar? Saya tidak lihat Bapak.
bilang, ih soalnya bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi film India, bukan polisi film Indonesia. Polisi Indonesia bagus bos. Tahu kenapa kita bisa ceramah malam ini dengan baik? Kenapa? Karena ada polisi yang mengamankan acara kita. Makanya jangan musuh polisi. Itu tadi juga polisi yang antar saya, dia kira ke kopor. Dia bilang, Pak polisi hati-hati. Dia bilang, menunggu komandan Ustaz. Kau kejar waktu tapi perhitungkan juga kesalahan itu. Bukan kaleng-kaleng ini. Waqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Ketika Bapak Ibu menerima undangan di WhatsApp, di medsos untuk datang dalam tablik akbar ini, setan kepanasan. Apa dia bilang setan? Jangan kau datang, malam-malam, debek kau tidur, ada sinetron. Itu setan bilang begitu. Alhamdulillah Bapak Ibu datang di tempat ini, berarti Bapak mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setan menyerah? Tidak, nak goda lagi. Jangan kau dengar ceramah, pegang cewekmu. Nah, maka dia datang dengar pengajian dengan ceweknya, itu dia datang dengan setan. Nah, bilang kan kita pacaran syar'i, pret. Mana ada pacaran syar'i celaka. Nah, Nabi lagi, jangan dengar ceramah, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP kena godaan setan. Nah, itu godaan setan ini. Nah, sudah dia tahu itu, bahwa itu godaan setan, masih dia pegang, maka dia bukan digoda setan, tapi dia sudah jadi setan. Woi, simpan dulu HP-mu. Kalian ini siapa ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Apa baru itu? Simpan dulu Bu, simpan dulu. Woi, simpan dulu. Saya tidak mau ceramah kalau ada siaran langsung. Simpan dulu. Saya larang sekarang siaran langsung. Saya ini Bu, dengar, saya ini sekolah tentang media, saya sekolah ke luar negeri. Saya sekolah itu yang PhD saya. Ternyata setelah saya amati, ternyata di Indonesia ini banyak orang cari duit dengan cara membuli ulama. Dia cari perutnya diisi dengan cara membuli ulama. Ketika apa? Ketika ulamanya lagi siaran langsung ceramah, maka dia potong-potong ceramahnya, maka dia cari duit dari itu. Maka tolong Bapak Ibu simpan HP-nya, jangan dulu siaran langsung. Mau saya kasih contoh paling terakhir. Guru kita Ustadz Abdul Somad ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya main catur? Beliau jelaskan haram, tapi yang diceraskan di media sampai di situ saja. Padahal ada sambungannya. Haram apabila azan sudah memanggil kalian masih main catur. Itu dia potong. Saya juga ditanya, Ustadz As'ad, bagaimana menurut Anda soal main catur? Saya bilang pasti haram. Kenapa bisa Ustadz? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Mana bisa kau menang kalau tidak membunuh Perdana Menteri sama Raja? Simpan HP, simpan ya. Bisa? Simpan. Woi Bu, simpan. Saya tahu itu udah pura-pura siaran langsung. Siaran langsung tuh yang 60 umurnya. Baru 2 di penontonnya. Tomato kajili-jili. Tahu itu, mau dilihat dalamnya. Kaleka. Saya di Makassar kan, fans saya itu kan, peminat saya rata-rata ibu-ibu.
Ibu yang sudah muka sakaratul maut. Selesai ceramah dia kejar saya, Ustaz, boleh selfie? Ini lagi ibu-ibu, harus kan dilayani, karena kalau tidak, habis status sombong. Sudah nih, sini, ayo selfie sini. Sudah selfie, Nabi bilang, ulangi Ustaz, kabur nih, ulang lagi Ustaz. Dalam hatiku, biar kau ulang 10 kali, mukamu yang jelek. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita, apalagi itu dos-dos yang dibagikan kok. Sudah dikasih satu, Nabi bilang belum. Ibu-ibu Columbus, tahu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Kau yang gaspol. Termasuk kalian yang bisa mati kafir siapa? Mereka yang pilkada nanti menerima serangan fajar. Saya dengar 2020 yang akan datang di sini mau pilkada. Kalau kalian menerima serangan fajar, wane piro, kau makan itu uang sogo, kau mati kafir kau. Ini tepuk tangan baru kau ambil. Ini rata-rata muka pemerasi. Kau larang pejabat korupsi, kau larang pemerintah korupsi, tapi kalian korupsi kecil-kecil. Kau tulis mohon maaf keras kehidupan 5 suara, masing-masing satu suara 500.000. Bu, demi Allah kalian tidak akan kaya dengan menerima uang politik itu, dan kalian tidak akan miskin ketika kalian menolak serangan fajar itu. Kabupaten kita kabupaten baru, 16 tahun, maka pilih pemimpin yang baik. Kalau kau pilih pemimpin hanya karena duitnya, maka pekerjaan pertamanya tim sukses harus dapat proyek dari uang itu. Pak Bupati, sebelum saya lupa, ketahuilah Bapak sekarang jadi bupati, percayalah banyak orang yang mengelilingi Bapak, dan niatnya tidak akan baik, lebih banyak niatnya busuk. Melihat Bapak sebagai gula, melihat Bapak sebagai proyek, akhirnya yang ada di benaknya bagaimana saya cari muka supaya saya dapat penunjukan langsung. Kau bilang gas pulang, kau bilang gas pulang. Akhirnya apa? Cari-cari muka. Ya Pak, ya Pak. Maka saya memberikan amalan kepada Pak Bupati. Kalau Bapak ketemu dengan orang, maka jabat tangan, tatap matanya sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dan segala godaan setan yang terkutuk. Nah, Dek, kalian remaja-remaja tujuh una-una, bangun negaramu, bangun negerimu. Sumber daya alamnya banyak, sumber daya lautnya bagus. Bangun dengan cara apa? Nanti pilkada kau cari orang yang mau nyogok, lapor di polisi. Orang kan berawal korupsi dari apa? Dari pilkada. Pilkada ini perlu ratusan miliar. Coba kalau pilkadanya jujur, tidak ada sogok-sogok, maka bupati tidak punya beban ketika menjabat. Maka dia cari anak negara kita, anak negeri kita, anak kabupaten kita yang cerdas di bidang kelautan, dia jadikan kepala dinas kelautan. Mereka dia cari yang sarjana pertanian yang hebat, maka dia jadikan sarjana pertanian. Dia cari dokter-dokter yang mumpuni, maka dia angkat menjadi kepala dinas kesehatan. Tapi karena pilkada mahal, pilkada berbau dengan cari-cari muka, akhirnya apa? Sarjana hukum menjadi kepala dinas pertanian. Akhirnya rusak. Pegawai negeri yang dongok, beleng-beleng, mau cari pintas, jalan pintasnya apa? Manfaatkan pilkada. Ketika pilkada jadi tim sukses, dia sembarang dia bakal siapa aman satu kecamatan Pak, aman Pak, siap. Dongok, jangan cari muka, ada di mukamu. Tahu nggak itu di akhirat nanti yang suka cari-cari muka? Dengar ini semua pegawai.
Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada manusia yang tangannya tangan manusia, kakinya tangan kaki manusia, badannya badan manusia, tapi sayang mukanya ular. Nabi geleng kepala dan tanya, Jibril, siapa itu? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka menjilat-jilat cari-cari pangkat. Tak usah kau cari muka sama bupati, capek. Nah, suka kau bupati, belum tentu kau bisa jadi kepala dinas kalau istrinya bupati tidak senang sama kamu. Bukan di sini, bukan di sini. Nah, sampai jam berapa nih? Waqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, subhanallah, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, dengar, catat baik-baik, camkan dengan baik, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah zakat, Allah tidak bayar zakat. Tapi ketika Allah perintah kita untuk salawat, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Dan salawatnya tidak main-main, salawatnya dengan sebaik-baik salawat. Maka kalian kalau cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi, hormat kepada Nabi, jangan kalian salawat sambil merokok. Bomo, beling-beling sekali sini. Ada merokok di sini? Ada? Itu orang merokok itu kayak orang beling-beling. Sandar itu begini. Apa itu pekerja? Isap. Apa? Itu adalah kerja 10 menit. Sekali-kali isap, kunyah. Ada yang tanya, Ustaz, saya 10 tahun berdoa, saya sudah 5 tahun berdoa selesai salat, kenapa doaku tidak dikabulkan? Merokok kita. Iya Ustaz. Itu sebabnya. Kenapa? Rokok haram. Bukankah perbuatan haram membuat Allah tidak akan mengabulkan doamu? Siapa bilang haram? Ulama. Coba semua fatwa ulama Timur Tengah tidak ada yang mengatakan makruh, semua bilang haram. Sebagian di Indonesia mengatakan makruh, usut punya usut karena dia juga merokok. Kalau ada di sini bilang halal itu rokok, baik, besok pagi panggil anakmu yang SMA, panggil istrimu lagi hamil, ayo merokok bareng. Ibu-ibu mau berhenti suaminya merokok? Dengar itu Pak, dengar. Bapak-bapak yang merokok, saya doakan malam ini berhenti merokok. Tabung itu duitmu, bawa itu harga rokokmu, bawa umroh ibumu, mudah-mudahan itu yang membuat hidupmu jadi bahagia. Nah, saya mau dengar kita salawat dulu. Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Nah, ibu-ibu dulu ya. Bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Ibu-ibu dulu. Ayo Bu, jangan mau kalah sama laki-laki Bu. Yuk, yuk. Salatullah salam ala toha salatullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih. Ini bukan kencang, ini namanya sahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu-ibu, kalau ibu ditelepon sama suaminya orang, jangan membuat suaramu menggoda. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana orang gak ternafsu?
Lagi di mana ibu? Di rumah aja pak. Lagi ngapain? Tarik Bu, kalau ditelepon suami orang, terutama kau yang janda, yang menggoda. Kalau ditelepon laki-laki yang tegas, assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya? Oh, berhenti gua ditelepon besok. Lebih kencan dari Satpol PP ini. Ada Satpol PP di situ. Polisi setengah. Lagi yang pegawai kok, itu pegawai kok, itu kan Satpol PP bansukan lamban-lambannya. PTT namanya itu bu, pegawai tidak tetap. 10 tahun kemudian PTT tetap tidak pegawai. Ibu, ngerti? Kalau ditelepon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, waalaikumsalam. Candeda. Banyak orang Bugis di sini. Allah, coba kata orang Bugis. Banyak orang Bugis. Kemana-mana saya ceramah pasti banyak orang Bugis. Saya dari Sentani banyak orang Bugis. Sebelumnya saya di Lampung banyak orang Bugis. Bombana banyak orang Bugis. Saya pergi Kalimantan Timur banyak orang Bugis. Saya pergi ceramah Sabah Sarawak di Kinabalu. Dia bilang, Ustaz, bahasa Bugis Ustaz, capek sudah kami ceramah orang Melayu. Saya pergi di Singapura ada namanya Bugis Street. Luar biasa. Begitu saya masuk penjara banyak juga orang Bugis. Nah, ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak, ya. Yuk Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin, yuk, ya. Salatullah ala toha Rasulillah, salatullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih, hebat ya. Ibu bapak diam, kita dengar ini di atas panggung. Gaya-gaya dia di atas, kita dengar dia salawat. Nah, ayo Pak Bupati, jangan mempermalukan, ayo Pak. Nah, diam, kita dengar dulu ini bos-bos. Diam. Ayo Pak, sholat. Lobe. Tinggal satu strip. Ini mau poligami, bre. Hancur. Ayo semua di atas, di bawah semua, ayo kita berkhidmat kepada Rasulullah dengan bersalawat yang sebaik-baiknya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita muliakan, kita hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una beserta seluruh staf dan jajarannya. Teristimewa yang kita hormati anggota DPR RI Bapak Haji Anwar Hafid. Saya lihat banyak juga balehonya Bapak sepanjang jalan. Saya tidak tahu apa maksudnya. Kira-kira apa maksudnya itu? Mau jadi gubernur? Ya, tidak ada salahnya. Yang penting dia mampu. Orang baik. Saya kenal beliau masih camat di Sulawesi Selatan, camat di Malili, lalu pergi ke Morowali, 2 periode. Sudah itu jadi anggota DPR. Mau lagi gubernur, ya terserah rakyat. Siapa lagi mau dihormati? Nah, ini juga ada satu unik rambutnya, kacuping. Leleh sendiri rambutnya di sini. Ya, dan para artis-artis hijrah
Ada semua di sini. Mudah-mudahan kita doakan sehat walafiat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, satu poin pertama ceramah kita. Ada yang mau saya kasih handphone iPhone 11 Pro 512 GB. Ada? Itu harganya kalau baru dulu saya belikan hampir 40 juta. Mau? Gratis, saya kasih kok gratis. Mau? Siapa yang mau? Nah, oke. Tapi begitu saya kasih ibu langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Nah, mau kok hampe kalau tuli kok? Mau kok apa handphone kalau kau sudah tuli? Halo? Rusak lagi nih HP Ustaz. Halo? Bukan HP rusak, telingamu gak lecak. Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan jaringan, yang mahal bukan seluler, tapi apa yang mahal? Telinga. Allah kasih gratis. Mau enggak dikasih handphone harga 200 juta seperti Pertua 600 juta harganya, tapi ibu enggak bisa mendengar? Mau? Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal telinga. Allah kasih kalian gratis, dan hebatnya lagi telinga, tempatnya proporsional daunnya. Bapak pernah bayangkan bagaimana seandainya telingamu di bawah pantat? Halo Ustaz, ya di mana kok? Tunggu dulu, enggak pas. Boleh ceramah besok Ustaz, tunggu dulu ya. Iya kok? Iya. Makanya jangan pernah merasa miskin. Kalian semua kaya. Kekayaan kita apa? Bukan rumah, bukan mobil. Kekayaan kita paling berharga kata Allah, fi ahsani taqwim. Tuh badanmu saya kasih kau yang paling baik. Mau lagi saya kasih? Saya lagi praktikum, saya mengajar mata kuliah di UNHAS public speaking, cara berpidato yang baik. Begitu final test, saya suruh mahasiswiku pidato depanku. Saya kaget tuh. Kenapa? Ada kawat di giginya. Biasanya kan pagar jadi kawat. Ini ada pagar. Saya bilang, Dek, apa namanya itu? Saya bilang, beher Ustaz. Oh, mahal itu Dek, 20 juta. Dek, mahalnya 1 kali umroh. Kesimpan di giginya. Modernnya. Saya bilang, kau kira itu beher mau mahal? Bukan, tapi gigimu. Biar kamu pasang kawat harga 300 juta, kalau tidak ada gigimu, apa kamu kawat? Nah, berarti yang mahal bukan beher, yang mahal apa? Gigi. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi di gigimu, tumbuh dan panjangnya dibatasi. Pernahkah Bapak Ibu bayangkan bagaimana seandainya gigi tumbuh seperti rambut? Maka gondronglah semua mulutmu. Saya yakin band Gigi Arman Maulana tidak bisa lagi menyanyi pada keluar dunia. Dan saya yakin Pak Bupati yang gagal malam ini tidak akan jadi bupati kalau giginya tersidang tinggi. Ya, makanya kita ucapkan alhamdulillah. Bu, ini ada kamera, banyak ini kamera, ratusan juta ini kalau dikumpul semua. Ini kamera. Apa ini kamera mahal? Hah? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Ini kamera biar kau punya harga ratusan juta, kau harus punya ilmunya. Kau harus tahu berapa megapiksel kekuatan cahaya pada saat itu. Kita harus tahu berapa kekuatan kamera yang kita miliki. Kita harus tahu kecepatan angin ketika ngambil gambar. Indoor dan outdoor itu beda ketika kita ngambil gambar. Kita harus ukur berapa kecepatannya antara lensa kita dengan objek yang kita mau foto. Kita hitung semua itu, perlu waktu, perlu duit puluhan juta baru bisa ngambil gambar yang baik. Tapi apa kamera yang mahal? Bukan, tapi apa? Mata. Tidak ada gunanya ini kameramu kalau kau sudah buta. Dan hebatnya lagi matamu, satu kali buka autofokus. Tidak busuk ke buta. Siapa lu? Iya toh? Hebatnya lagi di matamu, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan kalau tidak bisa dibedakan, tertukar-tukar istri. Kenapa ini malam Kamis lain-lain rasanya? Oh ternyata Satpol PP. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Wih, ada tahu Ronaldo? Ada yang tahu Ronaldo?